Gimana keadaannya, Bu? Alhamdulillah Pak, baik. Baik ya? Iya, baik. Sudah hampir sebulan kita melakukan di pendidikan guru penggerak itu. Dari 1 bulan yang sudah dilakukan dalam pendidikan guru penggerak, apa saja yang sudah dilakukan Bu Ruminah dalam 1 bulan kemarin? Ya Pak, terima kasih. Saya ucapkan selamat datang kepada Pak Bambang yang sudah hadir di TK kami. Pendidikan guru penggerak selama 1 bulan terakhir saya mempelajari modul dari modul 1, 1.1, 1.2, 1.3 sampai yang terakhir 1.4. Dari modul 1.3 kita belajar tentang visi guru penggerak. Ya, visi guru penggerak. Di antaranya kita belajar tentang kita menggali potensi anak berdasarkan kemampuan anak, yaitu dengan proses bagja ya Pak ya. Iya, bagja atau inquiry apresiatif, yaitu yang saya pelajari. Kemudian di modul 1.4 saya mempelajari budaya positif di sekolah ya, yang kemudian kemarin di di pertengahan bulan Januari saya melakukan sosialisasi modul 1.1 dan modul 1.4. Alhamdulillah acara berjalan dengan lancar. Saya mengundang Ibu Kepala Sekolah beserta rekan sejawat berjumlah 7 orang. Ya, seperti itu. Kemudian saya melakukan aksi nyata modul 1.4, yaitu saya mengambil tema budaya positif 5S. 5S ya? Iya, 5S. Yang pertama, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Saya terapkan, alhamdulillah, kepada anak. Alhamdulillah sudah berjalan sampai sekarang. Terus dari perubahan yang Ibu lakukan, apa yang menjadi kendala itu dalam perubahan itu? Dalam perubahan menerapkan ya, tadi menerapkan apa itu perubahan yang pada aksi nyata itu. Yang saya alami kendalanya dari diri saya sendiri sebenarnya Pak. Saya masih kurang percaya diri ketika saya harus membuat program terus saya melaksanakannya. Saya masih kurang percaya diri seperti itu. Iya. Apa yang membuat kurang percaya diri? Saya merasa apa ya Pak? Saya merasa ilmu saya masih sangat minim sekali, sedangkan seperti kepala sekolah, teman yang lain banyak yang di atas saya seperti itu pakai ilmunya. Jadi saya masih agak minder seperti itu kalau mau menyampaikan program-program yang saya ingin laksanakan seperti itu. Salah satu dari kelemahan itu ini berarti kurang percaya diri. Jadi kalau kurang percaya diri itu harus banyak kebiasaan artinya ya apa saja barangnya tampil di depan. Terus pembiasaan belajar lebih giat lagi, artinya belajar pada ilmu yang baru, terus metode yang baru, mungkin pengembangan ide yang baru, dan hilangkan rasa kurang percaya diri tersebut. Karena siapa tahu nanti ide ibu ataupun potensi ibu yang nanti dikeluarkan di dalam tadi hal-hal yang positif tadi, siapa tahu bisa dimanfaatkan oleh TK lingkungan, TK bahkan mungkin TK seluruh kabupaten, mungkin bisa seperti itu. Tapi saya minta ya belajar dari sekarang ini, artinya untuk lebih percaya diri dengan cara itu lebih giat tampil di depan, pembiasaan, belajar dan belajar. Karena ilmu itu biasanya kurang percaya diri karena merasa ilmu yang
banyak yang belum didapatkan. Iya. Insya Allah kalau ibu belajar terus bisa. Apalagi ibu nanti menjadi guru penggerak, kalau sudah selesai itu menjadi suatu pemimpin pembelajaran, sehingga nanti harus tanggung jawabnya di depan. Otomatis konsekuensi itu ibu harus bisa tampil. Ya. Insya Allah lah, tidak ada yang tidak bisa. Gitu. Iya, kelemahan saya kadang kalau public speaking saya masih apa ya, kok masih kemampuan saya merasa belum bisa ngomong banyak di depan orang. Kalau di depan siswa mungkin ya bisa. Iya bisa. Pembiasa. Iya, mungkin karena iya saya memang jarang ya Pak bicara di depan umum, misalnya di depan para guru, para guru lain di sekolah lain itu jarang. Nah ini nanti perlu kebiasaannya, nanti akhirnya itu ke arah situ. Terus respon anak-anak terhadap pembelajaran yang ibu tadi sampaikan, nilai-nilai positif bagaimana? Alhamdulillah mereka bersemangat Pak dalam ikut program ini. Misalnya saya arahkan ya kalau tiap pagi misalnya sampai di sekolah, anak-anak harus salam, senyum, sapa, sopan santun kepada siapapun, kepada teman, kepada orang tua lain, kepada guru, seperti itu. Alhamdulillah murid mengerti dan mereka mau melaksanakan itu Pak. Nah, iya. Berarti kondisi seperti itu berarti nanti ada kesepakatan ya dengan anaknya. Iya. Untuk yang tadi 5S itu ya. Iya. Kita itu melibatkan orang tua nggak Bu? Melibatkan orang tua Pak. Kita memberikan ke anak, terus kita menjelaskan kepada orang tua bahwa kesepakatan kita seperti ini, bahwa kalau pagi kita harus enggak setiap pagi sih, setiap waktu kita harus menjalankan 5S yang menjadi budaya kita sebagai orang Indonesia, sopan santun, seperti itu. Misalnya sopan santun, salam, sapa, senyum. Iya. Itu benar-benar luar biasa, bisa mencari huruf S-nya itu melepaskan ya. Sopan santun, salam senyum, salam sapa senyum. Iya. Tidak kebalik. Salam sapa senyum, setelah itu sopan santun. Iya, bisa dibolak-balik lah Pak. Artinya bagaimana? Artinya ya. Salam setiap kita bertemu, kita mengucapkan misalnya selamat pagi Bu Guru, selamat misalnya mau pulang, selamat siang, apa assalamualaikum, seperti itu. Sebenarnya itu pembiasaan kecil ya Pak buat anak, tapi menurut saya itu bisa berdampak ketika mereka dewasa nanti. Mereka misalnya yang sopan, santun kita ajari, misalnya mau lewat bilang permisi ya, mau menyuruh teman bilang minta tolong, kalau salah minta maaf, seperti itu. Menurut saya itu akan tertanam ketika mereka dewasa nanti di kehidupan mereka, seperti itu. Sebenarnya itu apa ya Pak, pembiasaan kecil, tapi menurut saya itu penting. Penting ya. Iya. Terus respon teman sejawat dengan program 5S itu? Teman sejawat alhamdulillah mereka mendukung, karena dari awal juga mereka sangat mendukung saya dalam mengikuti program ini. Mereka nggak pernah mengeluh saya lagi mengerjakan tugas yang harus deadline, saya meninggalkan kelas dulu, intinya titip ke teman. Mereka tidak pernah mengeluh karena mereka intinya mendukung sepenuhnya. Iya, alhamdulillah. Mendukung program 5S. Iya. Kemarin yang di dalam program yang aksi nyata, bagaimana itu melibatkan mereka? Aksi nyata yang pertama, bahwa yang pertama saya menerapkan merdeka belajar di kelas Pak. Jadi yang awalnya saya menuntut siswa untuk kamu harus mengerjakan ini, harus selesai, harus hasilnya bagus, harus hasilnya maksimal. Setelah itu saya menerapkan bahwa anak itu memiliki potensi yang berbeda, memiliki minat, memiliki kegemaran dan bakat yang berbeda. Jadi sekarang saya membebaskan mereka untuk melakukan kegiatan yang mereka pilih dan mereka sukai sesuai bakat dan minat mereka. Berarti
jadi jelas itu ya. Terus apa respon dari kepala sekolah terhadap ini? Alhamdulillah, respon dari kepala sekolah juga bagus, baik. Kepala sekolah mendukung sepenuhnya. Yang penting program kita berjalan demi kemajuan TK kita dan kemajuan bersama seperti itu. Tadi sudah bagus, Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip 5S ya, dalam pembelajaran. Terus dari pembelajaran Ibu yang dilaksanakan modul 1.1 ya, sampai 1.4, untuk profil Pancasilanya Ibu dimasukkan di bagian apa? Profil pelajaran Pancasila saya dimasukkan di agama, ya, takwa sama gotong royong. ketakwaan dan gotong royong ya. Kalau di agama kita menerapkan kalau setiap pagi kita belajar hafalan doa, hafalan suratan, terus ngaji ikro. Terus kalau hari Jumat kita melaksanakan praktek sholat dan infak seikhlasnya untuk anak itu menumbuhkan rasa berbagi, rasa beramal ya, beramal. Terus yang untuk gotong royongan kita kalau setiap pagi anak-anak kita kasih jadwal untuk piket. Kita bersama-sama, misalnya satu kelompok itu 5 anak, ada yang menyapu, ada yang menata bangku, ada yang nyapu halaman. Itu dibuat piket apa cuma? Dibuat piket setiap apa hari. Cuma kesadaran tiap hari mereka sebenarnya dibuat piket, tapi yang namanya anak TK ya Pak, kadang ada yang pengennya main di luar, lari-larian seperti itu. Jadi ya kita nggak memaksa, yang penting mereka tahu sendirilah jadwal piketnya hari apa, terus tugasnya apa. Kita nggak memaksa anak harus mau melakukan nyapu, membersihkan jendela, itu sesuai kemauan anak. Terus Bu, berkaitan dengan tugas-tugas Ibu yang tadi sudah disampaikan tentang aksi nyata dari Ibu, terus program 5S-nya ya kan. Terus untuk tugas Ibu yang berhubungan dengan LMS sampai sekarang itu ada kesulitan nggak Bu atau kendala? Apa ada yang belum diselesaikan atau gimana? Iya Pak, untuk upload aksi nyata yang modul 1.4 belum upload, tapi itu deadline-nya tanggal 15 ini Februari. Saya agak akhir-akhir ini lagi banyak kegiatan di sekolah, kegiatan saya sebagai rumah tangga. Kemarin juga ada acara keluarga yang membutuhkan waktu yang khusus lah. Jadi acara keluarga. Iya, jadi belum bisa menyelesaikan tugas itu Pak. Ya intinya ya manajemen waktu. Cara membaginya itu nanti solusinya yang ke depan gimana ini? Solusi ke depannya biar berjalan ya Pak. Solusi ke depannya saya lebih ke manajemen waktu kayaknya Pak.